Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nida Rahmasari dari Digitek Universitas dengan NIM 20125095 dengan mata kuliah Python Machine Learning. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa studi kasus prediksi customer churn pada perusahaan SaaS tech menggunakan machine learning. Di sini ada beberapa import library seperti Pandas dan NumPy. Serta ini untuk pengolahan datanya. Kalau yang ini untuk visualisasinya import Matplotlib dan Seaborn. Setelah itu kita import machine learning-nya dan train stack split-nya. Ini juga sama random forest classifier karena kita akan membuat klasifikasi data. Nah, di sini juga mengimport evaluasi modelnya dengan sklearn metriknya berapa, import classification report, configuration matrix dan recall store. Setelah itu, di sini ada data loading seperti file ID-nya dan di bawahnya juga ada URL drive-nya untuk file ID-nya di sini. Serta di sini juga ada untuk function read filenya, dan di sini ada fungsi head untuk menampilkan 5 data dengan hasilnya ini ya, untuk menampilkan banyak 5 data dari user ID, umur, paket pelanggan, total tahunan, komplain, jumlah komplain, tanggal pembatalan, situs churn. Nah, di bawahnya juga ada function info. Function info ini untuk menginspeksi dengan menggunakan info untuk melihat jumlah data dan kolom jika tipe datanya ada. Nah, di bawahnya itu seperti hasilnya ada total 7 kolom, yaitu sesuai sama yang tadi yang ini ya. Kolom-kolomnya seperti ID user, umur pelanggan, total tagihan tahunan, jumlah komplain dan pembatalan, tanggal pembatalan dan status churn. Nah, di bawah ini juga ada function df is null sum. Fungsi ini untuk mengecek bahwa pendapatan ini tuh kosong atau tidak sih untuk value datasetnya. Dan di bawahnya juga ini ada data-datanya seperti di sini kecuali tanggal pembatalannya ini gede banget 9.000. Dan yang lainnya itu bernilai 0. Dan di bawah ini ada kode data cleaning. Data cleaning ini untuk membagi kolom tagihan untuk membersihkan terlebih dahulu karena semua formatnya tuh Rp ya di depannya dengan simbol rupiah, yang di titik dihapus agar tidak bisa mengubah untuk menjadikan numerik. Dan di bawahnya juga ada fungsi total tagihan dan di replace ya, di replace dan di bawahnya juga untuk mengubah ke numerik dengan total tagihan. Course, di bawahnya juga ada median, tengah-tengah, dan total harga mediannya. Di bawahnya juga ada resultnya seperti dari mulai 7.000, 55.000, 5.500.000 dan seterusnya. Dan ini juga diambil dari nama total tagihan dengan data tipenya float. Nah, di bawahnya juga ada mengubah data kategori menjadi numerik. Ini tuh kayak untuk seperti data dummy ya, seperti kolom pelanggan yang true. Setelah itu ini kurang lebih sama kayak atas, cuman bedanya sekarang udah banyak diisi ya, seperti user ID, umur, tagihan tahunannya, jumlah dan pembatalan, status churnnya dengan langganan enterprise, paket langganan pro. Di bawahnya juga ada pemilih fitur untuk targetnya. Jadi targetnya mau ke mana sih? Seperti user ID, tanggal pembatalan dan status churn. Nah, di show-nya ini hanya kecuali yang tadi ya. Nah, di bawahnya ada membagi training dan testing. Nah, ini tuh berfungsi untuk menjadikan filter dan target sasarannya seperti X, Y, test, set, dan random file. Setelah itu
itu ada resultnya jumlah data trainingnya 800 dan data testingnya 2000. Setelah itu ada model forest. Forest ini bertujuan untuk mengubah algoritma menjadi forest dengan menggabungkan decision tree menggunakan prediksi yang akurat. Nah, di sini adalah ada notifnya model dilatih dan di bawahnya juga ada prediksi dan testing. Ini untuk model yang selesai dilatih menjadi model untuk menginvestasikan data testing. Setelah itu ada menghitung recall skor seperti recall dan pin. Recallnya itu ada longitude dan latitude. Nah, setelah itu dengan hasil skornya segini ya. Setelah itu adalah laporan evaluasi model. Laporan evaluasi model ini ada berapa ya, seperti prevision, recall, fiscal, dan support. Setelah itu ada fungsi confusion matrix. Nah, ini tuh untuk bertujuan menghasilkan prediksi modelnya dengan hasilnya seperti ini. Jadi kesimpulannya model forest di sini untuk mengambil customer churn recall menggunakan metrik utama dengan perusahaan dan deteksi beberapa banyak bug dan berpotensi culture sectionnya. Jadi segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.